Halo, kalian gimana kabarnya? Udah hari terakhir Ramadan ya. Besok di tempat gue udah lebaran. Nunggu 1 tahun lagi nih buat bisa ngerasain suasana lebaran kayak gini lagi. Apalagi sekarang gue lebarannya jauh dari keluarga. Buat lo yang masih dekat dengan keluarga, yang masih dekat dengan orang-orang yang peduli dengan lo harus memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Jangan lupa berterima kasih kepada mereka. Jangan lupa beri penghargaan kepada mereka dengan cara membuat apapun yang bisa membuat mereka tersenyum. Buatlah sesuatu yang sederhana tetapi sangat bermakna. Nah, kalau udah jauh di perantauan, buat yang di perantauan kayak gue, jangan lupa kita doain orang-orang yang peduli sama kita. Mereka adalah orang yang memberikan kita kekuatan. Gue paham banget sama lo semua yang lagi di perantauan. Gimana rasanya jauh dari keluarga, gimana rasanya jauh dari orang-orang yang peduli dengan kita. Saat lebaran, biasanya masing-masing keluarga bakal berkumpul dan bercerita. Ada yang menceritain tentang kejadian lucu kita saat kita masih kecil. Kadang saat kita membantu bokap atau nyokap kita buat kue contohnya. Mereka kadang bercerita tentang gimana lebaran tahun mereka. Tapi saat ini lebaran agak sedikit hampa ya. Gue paham banget kok. Itu yang gue rasain sekarang. Gue kadang ngerasa butuh banget cerita-cerita. Gue rasa lebaran kali ini emang bukan hanya sangat berbeda, tetapi kayak hampir semuanya hilang. Hampir ngerasa kayak gak ada lebaran. Tapi gak apa-apa kok, gue tetap senang kok. Yang jelas, saat lo semua yang pada denger podcast ini, gue pengen ngomongin ke lo semua bahwasanya bukan lo aja yang lagi jauh dari keluarga. Gue juga dan banyak yang lain yang lebih jauh dari keluarganya karena ingin meraih masa depan yang gemilang. Gak apa-apa kok, kita ngelakuin itu juga karena mereka, karena kita sayang dengan keluarga, karena kita ingin memberikan sesuatu kepada orang yang peduli dengan kita. Nah, bertemu lagi dengan gue, Dirja. Gue harap kalian gak bosan dengerin podcast ini ya. Lo semua bisa komen kok di kolom komentar, cerita-cerita tentang masalah kalian. Gue akan selalu dengerin kalian. Gue akan selalu peduli dengan kalian. Dan buat yang selalu dengerin podcast ini, gue pengen ngucapin terima kasih yang banyak. Mungkin gue gak tahu siapa kalian yang dengerin podcast ini, tetapi kalian sangat berharga bagi gue. Karena kalian ada, podcast ini jadi hidup. Dan gue juga jadi semakin semangat buat sharing sesuatu, buat menghimpun podcast ini menjadi lebih baik lagi. If you listen this podcast carefully, please make sure that you should learn something from this podcast, and we will tell a story about you, me, and maybe us in Perspektif Kamar Kecil Podcast. Nah, di podcast kali ini gue bakalan ceritain tentang bahagia. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada teman gue yang nyeritain sama gue kalau misalkan dia lagi kesusahan tidur malam, selalu memikirkan masa depan, dan dia selalu juga melihat bahwasanya dirinya selalu gagal. Gue pengen ngomong melalui podcast ini bahwasanya hal itu adalah hal yang sewajar. Tetapi jangan sampai kebahagiaan lo malahan direnggut hanya dengan persepsi-persepsi yang belum tentu bakalan terjadi. Ingat, kita masih punya Tuhan kok. Kita masih bisa berdiri kok.
kita masih punya orang-orang yang peduli sama lo, masih banyak orang yang peduli sama kita. Gue juga peduli sama lo. Kalau lo lagi denger podcast ini, sekali lagi gue mau ngomong, saat lo jatuh, jangan sampai kejatuhan itu malahan merebut kebahagiaan lo. Lo harus ingat banyak banget yang peduli sama lo, yang sebenarnya pengen selalu berada di dekat lo, yang sebenarnya sangat mencintai lo dan sangat mengagumi lo. Tapi saat persepsi kita dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang tidak bahagia, maka hal tersebut akan berpengaruh juga pada psikologis kita. Maka bagi lo semua yang lagi insecure, yang lagi ngerasa kenapa sih gue gagal terus, kenapa sih orang ini selalu berhasil, dunia emang gitu kok. Dunia ini berproses, dan yakin aja bahwasanya masih banyak orang yang peduli sama lo, dan masih banyak orang lain yang yakin bahwasanya lo itu bisa. Nah, gue juga kemarin baru baca buku dari Stephen Held. Dia ngomong bahwasanya masa depan itu ditentukan oleh action and imagination. Jadi ditentukan oleh aksi dan imajinasi. Semakin besar kita berimajinasi, kita pengen jadi presiden misalkan, dan aksi kita, apa yang kita lakukan untuk memenuhi imajinasi tersebut besar juga, atau dinamakan sebagai imagination, maka pastinya mimpi-mimpi kalian juga bakal mudah untuk diraih. Nah, jadi gue harap udah mulai jelas ya, bahwasanya masa depan itu gak tentu dipengaruhi oleh orang lain. Orang lain boleh kok lebih sukses daripada kita. Orang lain boleh lebih dulu mengenyam apa yang sebenarnya ingin kita rasakan. Tapi itu mungkin gak akan berpengaruh apa-apa dengan kita, karena yang harus kita lakukan hanya berimajinasi dan melakukan serangkaian aksi untuk memenuhi mimpi kita. Misal, lo pengen keluar negeri kayak gue dulu, daripada hanya melihat orang lain berhasil, mending kita perbagus bahasa Inggris, mulai belajar matematika. Saat imajinasi dan aksi itu terbentuk, yakin aja deh bahwasanya Tuhan itu juga ada. Tuhan ngelihat setiap apa yang kita lakuin. Nah, karena kenapa juga gue ngomong imajinasi dan aksi ini, dan kenapa gue ngomong sama lo bahwasanya jangan sampai ngelihat pencapaian orang lain. Sebab semakin banyak kita ngelihat pencapaian orang lain, hal tersebut akan membuat mental kita juga semakin down. Hal ini sebenarnya gak terlalu bagus sih menurut gue. Ya walaupun normal sih, masa kita gak boleh ngelihat pencapaian orang lain. Tapi semakin sering kita kecewa dengan diri kita, semakin banyak energi negatif yang bakalan masuk ke pemikiran kita. Gue harap lo paham ya maksud gue. Mungkin kalau lo punya pendapat lain, lo bisa juga deh komen di kolom komentar. Tapi gue yakin banget sih, semua orang itu bagus, semua orang itu indah, dan semua orang itu bisa dengan kebisaannya masing-masing. Gak mungkin banget sih Tuhan sekejam kayak ngasih kemampuan hanya untuk beberapa orang aja. Nah, selanjutnya gue juga pengen ngomong, kalau lo udah mulai action dan imagination, dan lo udah mulai ngelakuin action tersebut, jangan menyerah ya bila gagal. Jangan patah semangat ya bila ada orang yang lebih sukses daripada lo saat ngelakuin hal yang sama. Hal itu manusiawi gak sih? Kayak selalu ada orang yang di atas kita, selalu ada orang yang di bawah kita. Tapi apakah boleh kita fokus kepada mereka? Kan enggak. Kita harus fokus terhadap diri kita masing-masing dulu. Nah, kalau lo lagi nemuin kondisi kayak gitu, saran gue, mending lo cerita sama teman-teman lo cerita sama Tuhan, lo minta nasihat sama guru lo. Itu lebih bagus daripada hanya lo pendam sendiri. Pokoknya jangan pendam sesuatu yang berat sendiri ya. Gue di sini juga siap kok dengerin keluh kesah lo. Lo bisa hubungin gue
podcast ini hadir untuk kita semua, hadir untuk gue, hadir untuk lo, dan hadir untuk semua orang. Terakhir, pesan gue, selain berimajinasi, kita harus perbanyak baca buku juga. Nah, kenapa baca buku? Karena buku tersebut akan memperluas pandangan kita terhadap melihat dunia ini. Perspektif dunia itu kecil di mata satu buku, tetapi di mata manusia itu sangat besar sekali, dan kita gak bakalan sanggup untuk menjelajahin dunia ini. Tapi di satu buku, dunia yang seluas apapun itu bisa dirangkum dalam beberapa halaman. Udah mulai paham kan? Jadi kita berimajinasi dan kita baca buku, itu artinya pemikiran kita akan luas, imajinasi kita juga akan bebas dan sangat terarah. Mungkin itu aja di podcast kali ini. Selamat Lebaran, dan salam dari gue yang juga jauh dari keluarga, yang juga perantauan, yang juga rindu sama keluarga dan rindu sama semua orang. Dan gue juga makasih banget sama lo yang udah dengerin podcast ini. At least gue gak ngerasa sendiri, dan gue harap kalian gak bosan-bosan dengan podcast ini. Oke, terima kasih semuanya.